Kabar buruk guys, gua terpaksa back to basic ya. Onbitnya sekarang pakai Agya atau REV aja. Karena tiba-tiba layanan comfort dan looks di mobil yang gua daftarin, Xpander dan Fortuner itu tiba-tiba dihapus. Hilang guys. Dan setelah gue cari-cari informasinya, sekarang minimal tahunnya sudah dinaikkan. Dan tadinya 2015 itu masih bisa looks atau comfort. Sekarang minimal di 2016 baru bisa masuk pilihan atau layanan yang comfort dan looks. Jadi dengan lemes, gue harus announce gue bener-bener back to basic sekarang. Nariknya atau onbitnya cuma pakai Agya atau REV. Karena kalau nggak ada Argo comfort atau looks, itu bener-bener nggak nutup kalau pakai mobil selain dua mobil ini nih. Dan walaupun Fortuner itu masih kuat diisi biosolar, tetap aja secara hitungan kita nombok. Karena kalau dari BBM doang sih bisa untung, tapi kalau dari segi perawatan dan pajak, kalau bukan ngambilin Argo looks, at the end of the time udah pasti nombok. Karena pada saat nanti udah ulang tahun tuh mobil mau jajan pajak dan servis rutin oli dan lain-lain, udah pasti hasil-hasil onbit yang kemarin-kemarin tuh pasti terkuras habis. Makanya mulai sekarang kayaknya gue back to basic, onbitnya hanya memakai Agya atau REV aja. Mungkin nanti sesekali ya kalau lagi ada ide, ada topik konten akan pakai Xpander atau Fortuner, tapi nggak tahu kapan. Hari ini gue lagi berada di area Senayan, sekarang jam 8 pagi. Gue ada waktu kurang lebih 3-4 jam. Seperti yang kalian tahu, gue pasti onbit karena sambil nungguin tim gue ngerjain mobil. Jadi gue tuh lagi home service ke daerah Senayan untuk poles dan coating mobil. Nah sambil nunggu tim gue kerja, gue ada waktu 3-4 jam. Mari kita onbit ya. Yuk kita lihat dapat berapakah onbit hari ini memakai Toyota Agya. Nih gue mau kasih lihat dulu ya. Tiba-tiba layanan looks dan comfort aja dihilangin. Cuman sisa Gokar L doang sekarang. Alright, sudah ganti. Kita onlinein Gojek, Gokar sama Grab. Langsung disambut Gomat, Gokar Mamat, 12 juta tadi harganya. Kayaknya kita 25.000 Gokar biasa. Oke, kita ambil. Kita dapat orderan dari Permata Hijau Switch ke GI. Kayaknya gue mesti cek traffic dulu ya. Hitungan kilometernya jaraknya 9,3 kilo nih. Tapi harganya cuma 25.000 guys. Yang tadi gue cancel aja lah. Ini Mamat kita matiin dulu Mamat. Wih, langsung dapat lagi. Wah, ke area Semanggi lagi guys. Udah dimatiin masih masuk aja sih Mamat. Tuh, udah dimatiin loh. Masih sama ke AIA Sentral 23.000. Lewatin dulu. Mamat, matiin dulu Mamat sebelum dapat. Skip. Nah, ini bagus nih 38.000. Let's go. Kita terima dulu. Dapat nih dari Kebayoran Lama ke Setiabudi 30.000 pas harganya. Jemputnya ini yang mantep 4 kilo. Kocak guys. Bang, nyetirnya pelan aja ya. Saya masih urusan toilet sebentar. kasih ya. Kita selesaikan dulu. Oke, 30.000
Coba kita iseng hitung ya, 30.000 bagi 13,8. Per kilonya kita cuma dapat 2.173. Belum potong bensin, belum potong perawatan. 2 stop 32.800. 14 juta lewat. Sama 14 juta juga lewatin lagi. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai-sungai indah. Bersama Agya bertualang, mencari orderan taksi online yang cocok. Dari tadi muncul argonya, hemat 14.000. Lewat. Wih, kita udah sampai di New York, guys. New York City. 18 juta. Skip dulu lah. Ya, kena suspend sementara lagi. Lah, gue melipir tanpa arah tujuan dan nggak ngeset map sama sekali ya. Tahu-tahu udah berada di ini, Senayan City lagi, guys. Aduh, balik ke area rumah customer dah kayak gini. Akhirnya gue putuskan untuk balik ke rumah customer. Tadi dari melipir itu nggak dapet orderan sama sekali. Sekalinya masuk yang 12.000, 14.000. Jadi gue putuskan udahan dulu on-beatnya. Sekarang gue mau kasih unjuk kalian mobil apa yang lagi dikerjakan hari ini. Hari ini kita lagi ngerjain mobil Audi Q3. Ini lagi proses lapisan coating yang kedua. Dan ada satu orang lagi proses detailing. Apa Jan? Detailing pelak. Loading dulu dong dia. Selamat pagi. Jadi kemarin itu setelah on-beat cuma dapat 1 penumpang, terus gue balik ke rumah customer, itu gue udahan. Dan hari ini gue lagi balik lagi ke rumah customer yang sama untuk poles mobil lainnya. Dan gue ada waktu sekitar 4-5 jam lagi karena mobilnya hari ini gede banget yang dikerjain. Jadi mari kita lanjut on-beat hari ini. Hari ini hari Sabtu, sekarang jam 8:15. Kita lihat nanti mungkin dari jam 8 sampai jam 1 jam 2 lah ya, bisa on-beat gue. Bisa dapat berapa ya? Nah, jadi hari ini kita lagi ngerjain Hyundai Staria yang versi Lombardi. Gede banget kan? Mobil ini bahkan lebih gede daripada Alphard, guys. Bener-bener kayaknya butuh pengerjaannya lebih ekstra waktunya. Sekitar berapa lama ya hari ini ya kira-kira? Kurang lebih jam 8 malam sih. Jam 8 malam. Oke. Kalau gitu gue tinggal sampai jam 8 malam lo ya. Boleh. Sekarang kita lagi ngerjain ini nih. Ngerjain apa, Jan? Ngerjain mobil Staria. Per ininya, nama prosesnya. Oh, ini lagi proses awalan. Awalan ke apa? Wasting splot. Bro, what are you talking about, man? Apa ini namanya? WS sudah WS. Enggak, bukan. Water sprout. Serius apa, Jan? Orang nanya nih buat ngevlog nih. Oh, ini lagi ke ngasih water sport pada awalan. Water sport, olahraga air. Enggak, ini kan namanya water sport buat pengerjaannya. Orang kamera di mana, ngelihat kemana? Jan, Ya, ini lagi step apa, Jan? lagi step water sport. Ini kamera di sini, Oh, Jan. lagi ngituin ngerjain water sport. Jadi grogi kalau ada namanya grogi. Serius. Apa nih namanya? Coba dijelasin ke pemirsa, ke audiens. Nah, Kita lagi step apa namanya? halo guys, gitu ya. Iya. Mulai lagi. Ya udah. Halo guys, kita lagi proses awalan dengan water sport. Selebihnya nanti kita check in sound. Bikin sound. Jadi ini namanya waterless wash.
menggunakan water spot removal. Jadi sekalian ngilangin noda-noda jamur atau bercak-bercak air lah seperti ini nih. Nah setelah itu kita ngapain, Jen? Habis setelah water spot kita melakukan pengetaran pada body. Fungsinya untuk menghilangkan aspal pada setiap body, begitu. Pengetaran. Ya namanya kan taring mover, jadi disingkatnya tar. Begitu. Gitu. Setelah tar remover, Kita lanjut proses tahap awal poles. poles. Ya, Pakai apa? pakai mesin cuci. Oke, udah beres ngaturin tim. Sekarang saatnya kita online. Gila, udah 40 menit berlalu, belum dapat orderan juga nih. Sekalinya masuk 14 juta argonya. Udah 1 jam 15 menit berlalu. Semenjak tadi terakhir dapat orderan yang 14 juta. Habis itu sunyi, nggak bunyi-bunyi lagi. Ini bener-bener bukan gue yang lewatin orderan, bukan gue yang cancel, tapi bener-bener orderannya tuh nggak ada. Nah mumpung ada waktu, sekarang gue mau coba respon komentar-komentar kalian di YouTube. Kok sekali-sekali tampilin dong nggak enaknya jadi taksi online, jangan yang enaknya mulu. Oke, ini hari ini langsung ada contohnya ya. Taksi online itu kalau orderannya bagus sih, itu selalu pasti enak aja. Kalau nggak enaknya ya kayak hari ini, gue tuh sudah on dari jam 8 pagi sampai jam 9.18 sekarang. Itu belum dapat orderan satupun. Tadi sekalinya masuk satu orderan, argonya 14.000. Menurut gue itu nggak bakal nutup ya kalau ngambilin argo segitu. Selain orderan anyep, menurut gue nggak enaknya juga kemarin-kemarin udah gue tampilin sih dari video-video gue sebelum ini, yang gue nganter ke Kemang aja jarak 12 kilo itu makan waktu sampai 1,5 jam aja, itu udah masuk nggak enak sih menurut gue. Jadi coba di scroll ke video yang belakang deh, pasti ketemu video gue yang nampilin gak enaknya jadi taksi online. Gue nggak selalu nampilin yang enaknya terus kok, pasti kondisi onbit hari itu enak ya gue upload, nggak enak pun, anyep pun pasti gue upload. Yang kedua, ada yang nanya pasang jok di mana. Dulu gue pasang jok ini jok jahit paten ya by the way, bukannya sarung jok. Jadi jok aslinya dijahit paten dengan kulit. Waktu itu gue pasang di area Kemayoran, tapi sekarang kayaknya tokonya sudah tutup ya. Di workshop gue pun sebenarnya bisa. Kalau mau jahit paten kayak gini, banyak pilihan warna, pilihan model, pilihan bahan. Jadi bisa disesuaikan aja nanti. Startingnya dari 4.500.000 kalau untuk mobil 2 baris. Jadi kalau kalian berminat pasang kayak ginian, kalian tinggal cari aja di Google model yang kalian mau tuh gimana, terus warnanya gimana. Nanti kirim aja ke gua, kita konsultasikan dan kita hitungkan harganya tuh berapa. Yang ketiga, ini ada pembahasan menarik. Jadi kemarin itu ada yang tanya ke gua, dia mau mutasi dari Gojek motor ya, mau mutasi ke Gokar. Kalau gua boleh saran, jangan dulu deh. Kenapa gua bilang jangan dulu? Karena menurut gua rasio argo dan modal itu jauh lebih bagus di motor daripada di mobil. Kenapa? Karena motor itu kan perawatannya lebih simpel dan lebih satset juga, nggak banyak yang amit-amit kalau di jalan kenapa-napa tuh. Kayak misalkan mobil tuh kan banyak partsnya, kayak bumper ke serempet, atau lampu pecah, atau ban gembos. Bannya kan ada 4, motor cuma 2 gitu loh. Maksud gua ya intinya motor tuh lebih simpel perawatannya, untuk maintenance juga, dan pajaknya pun juga lebih murah. Terus satu, kedua, motor juga bensinnya lebih irit dibanding mobil, sudah pasti kan. Makanya berani gue bilang rasio pendapatan, modal dan penghasilan itu jauh lebih bagus di motor. Jadi jangan karena kalian kebelet pengen punya mobil, bela-belain kredit, terus nyari cicilannya, nyari untuk bayar angsurannya itu full dari taksi online, ngandelin taksi online doang. Untuk sekarang ini gue berani bilang jangan dulu, dipikir matang-matang. Karena kondisi argo, kondisi orderan, pokoknya supply and demand-nya tuh agak timpang untuk sekarang. Dan kalau dulu-dulu tuh si aplikator ini masih suka istilahnya bakar duit. Bakar duit dari mana?
dari bonus-bonus yang diberikan, kayak misalkan member get member mereka berani ngasih lebih, terus dari insentif itu mereka berani ngasih juga. Let's say dalam seminggu kalian narik 6 hari. Dulu tuh pengalaman gue ya, bisa 4 harinya atau bahkan 5 harinya itu full insentif tuh kena semua, tupo semua. Jadi per hari tuh bisa bawa pulang 750.000. Udah include insentif ya, sampai 800. Gue pernah sehari tuh 900, hampir 1 juta lah ngandelin dari insentif dari pagi sampai malam. Tapi itu dulu. Sedangkan sekarang menurut gue ya, selain dari aplikator tuh insentifnya sudah berkurang, terus mereka tuh kayak terkesan kadang suka ngerjain kita, dan situasi di jalan tuh juga sudah kurang kondusif, macet makin parah, mobil makin rame, saingan driver lain juga makin banyak, saingan aplikasi juga makin ketat, dan pengguna atau usernya juga gue liatin tuh makin bervariasi gitu ya. Jadinya menurut gue sekarang ini agak berat untuk jadi taksi online. Apalagi lu karena kebelet pengen punya mobil, lu DP doang tuh rendah, terus angsurannya tinggi. Harapannya terus bisa bayar dari full time taksi online untuk bayar angsuran. Itu pikir lagi deh, beneran pikir lagi menurut gue. Masuk nih, bentar kita cek dulu ya. Yap, masuk 40. Waduh. Wah, kebanyakan video jadi kelewat deh. Ya, ancol. Jadi kagak dapat orderan, mana 40.000 lagi. Tapi tadi sekilas gue lihat nganternya ke Halim sih. Kalau ke Halim kayaknya pada dasarnya gue juga kurang cocok kalau nganter ke sana. So, ya udah kita lanjut ke pembahasan tadi. Buat kalian yang berpikir untuk kredit mobil jadi full time taksi online, gue boleh saran itu pikir lagi. Apalagi yang tadinya sudah di motor, udah full time di motor, terus kalian mau mutasi ke mobil dengan asumsi penghasilan lebih gede, itu dipikir ulang lagi, karena penghasilannya lebih gede itu omset, belum dipotong perawatan mobil, belum dipotong pajak mobil, belum dipotong bensin mobil, dan biaya-biaya yang nggak terduga yang lainnya tuh yang jauh lebih banyak ya kalau di mobil dibanding motor. Kalau boleh saran, kalau kalian tuh bener-bener pengen punya mobil, pengen banget punya mobil, carilah uangnya, carilah lebihnya di motor, full time motor, terus belilah mobil yang nggak kredit dan di bawah 100 juta. Mobil-mobil bekas tuh kan banyak ya sekarang, kayak mobil tahun 2005. Let's say gue kasih contoh tuh Toyota Vios yang tahun 2005, Vios yang tipe G ya, jangan yang X taksi. Itu kan masih di kisaran 50-60 jutaan. Itu ada juga pilihan lain, Honda City tahun 2005an juga, itu iVTEC, kisaran harga itu 50-60 juta. Ada juga dari Nissan Livina X Gear, itu sama kisaran 50-60 juta. Tahun 2006, 2007 itu tahunnya lebih muda. Jadi kalau gue boleh saran, lebih baik kalau kalian mau punya mobil nih, sekarang bekerja full time jadi ojol, fokus di ojolnya, cari lebihnya di sana. Belilah mobil bekas. Jadi jangan kebelet punya mobil, itu akun ojolnya di offin, terus kalian pindah ke mobil, bela-belain ngangsur kredit, terus nyari full time dari mobil doang, dari taksi online doang. Gue kurang saranin guys, untuk saat ini ya, untuk kondisi sekarang ya. Dan disclaimer, semua ini dari pengalaman gue pribadi, pengalaman gue di jalanan jadi taksi online tuh gimana. Mungkin kalau yang lain akan berbeda, ya silahkan tukar pikiran, sharing opini kalian di kolom komentar aja. Nah sudah guys, nggak dapat orderan, bener-bener nol. Sekalinya dapat argo 14 ribuan, tadi sekali dapat juga 40 ribu, kelewatan orderannya. Jadi gue balik aja ke rumah customer, karena ini mobil juga udah mau selesai. Mobil ini sekarang lagi proses coating layer 2. Jadi udah mau selesai. Ada 3 orang yang proses coating karena mobilnya kan gede banget ya, lebar. Dan 1 orang lagi ngapain aja? Lagi pakai interior. Interior. Ya, ini interiornya buatan apa sih? Buatan ini apa? Hyundai. Hyundai. Serius gue nanya. Interiornya bagus soalnya. Kayak
kayaknya dari apa ya, luar negeri. Jadi ini adalah Hyundai Staria, tapi interiornya full di custom sama Lombardi. Kalian lihat guys, mewah banget. Nih nanti akan muncul TV di sini nih, dari dalam ada slot TV-nya. Ini partisi ya, bukan TV yang gua tahu. Nah TV-nya tuh di sini, ntar dia muncul keluar. Terus di sini ada wood panel gini. Kombinasi warna interiornya hitam dan beige. Untuk pengaturan kursinya full electric adjustable dari layar ini guys. Slide. Terus kalian bisa atur-atur di sini lah ya, banyak banget. Kayak naik turunin footrestnya bisa dari sini, kita pilih down. Tuh. Gue tunjukin sedikit aja ya, karena ini kan punya orang jadi nggak enak. Kita langsung tutup lagi. Untuk interior depannya sih nggak ada perbedaannya yang gue tahu, cuman permainan kayak retrim gini. Untuk joknya juga di retrim. Kalau dari segi dashboard dan entertainment system nggak ada bedanya sama Staria biasa. Alright guys, akhirnya selesai juga. Ini lagi mau pasang plat nomor sama finishing aja. Tapi kurang lebih hasilnya kayak gini setelah mobil kalian di coating. Kaca dan bodinya terlihat lebih mantul. Untuk pengerjaannya kita kerjain juga sampai velg nih. Velg juga kita poles. Sampai di sini aja video kali ini. Gua ingin menekankan saya lagi, gua nggak bilang jangan jadi taksi online, tapi gue bilang buat kalian yang berminat jadi taksi online itu lebih dipertimbangkan lagi dan dikalkulasi lagi, dipikir ulang secara matang-matang ya. Karena tidak seenak yang dilihat, tapi tidak seenggak enak yang dipikirkan juga. Ya ada up and down-nya lah pokoknya. Sama gue mau promoin jasa detailing dan nano ceramic gue. Untuk kalian yang sudah nonton video-video gue mau promoin untuk poles eksterior dan coating bodi dan kaca itu normalnya di 2 jutaan, tapi itu berlaku untuk mobil ukuran kecil dan sedang. Kalau mobil ukuran besar ada perbedaan 350.000 ya. Mobil ukuran besar tuh seperti apa? Kayak Fortuner, Innova Zenix, terus Land Cruiser dan Alphard dan lain-lain lah. Pokoknya kalian konsultasikan aja dulu. Sama gue mau promoin juga pengerjaan yang komplit. Kalau tadi 1,5 tuh pekerjaan eksterior aja, bodi, kaca, velg. Kalau yang komplit, bodi, kaca, velg, interior juga kita bersihkan, sama mesin juga kita bersihkan. Itu di 2,5 juta aja. Dan kalau untuk mobil besar ada perbedaan 500.000, jadi 3 juta. Promonya berlaku sampai akhir April, jadi buat kalian yang ingin kinclongin dulu nih sebelum nanti hari raya, buat nanti mudik, jadi pas mudik tuh mobil kinclong, bersih, wangi gitu kan, bisa tetap dapat promonya. Dan nanti setelah kalian pulang mudik pun juga tetap masih bisa dan masih ada promonya. Untuk portfolio dan hasil-hasil pengerjaan kita bisa mampir ke Instagram di finestcarcare.i1. Alright guys, gitu aja videonya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.